Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Mob Psycho 100. Film ini memiliki 12 episode dan akan saya bagi menjadi 3 part. Sinopsis film ini bercerita tentang seorang pria culun yang lemah dalam hal fisik. Namun ternyata dia memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan psikis yang sangat hebat. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan keluarga kecil yang sedang makan bersama. Di dalam keluarga tersebut terdapat 2 orang anak laki-laki yang memiliki kepribadian sangat berbeda, di mana salah satu anak tersebut memiliki kekuatan psikis. Dan dia bernama Shigio. Shigio memiliki seorang adik bernama Ritsu. Meskipun tidak memiliki kekuatan psikis, namun Ritsu sangat jago dalam bidang akademik maupun olahraga. Itulah mengapa Ritsu menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Sedangkan Shigio, meskipun memiliki kekuatan psikis, namun fisiknya sangat lemah dan dia juga tidak terlalu pandai dalam akademik. Tokoh utama dalam film ini adalah Shigio. Dia digambarkan sebagai seorang anak SMP yang culun dan tidak memiliki kekuatan. Dia hampir tidak memiliki teman karena dianggap sebagai orang yang lemah. Meskipun begitu, ternyata Shigio menyukai teman sekelasnya yang bernama Tsubomi. Selama berada di sekolah, yang ia lakukan hanyalah memperhatikan Tsubomi. Shigio memang diam-diam menyukai Tsubomi sejak lama. Namun pada kenyataannya, Tsubomi lebih tertarik kepada Ritsu. Setiap sore hari, Shigio bekerja di suatu tempat. Pekerjaannya itu adalah mensucikan roh atau membasmi para roh yang berkeliaran di bumi. Jadi ya kayak dukun gitulah kalau di Indo. Dia sudah datang ke tempat itu sejak kecil. Hal itu dia lakukan agar dia bisa belajar bagaimana cara menggunakan kekuatannya itu agar tidak melukai orang lain. Pemilik dari tempat ia bekerja merupakan guru bagi Shigio yang selalu mengajarinya bagaimana cara mengontrol kekuatannya tersebut. Dan gurunya itu bernama Rigen. Suatu hari Shigio bertemu dengan seorang gadis yang terlihat aneh bernama Tome-chan. Dia merupakan ketua ekskul bernama penelitian hal gaib, di mana ekskul itu akan segera dibubarkan oleh ketua OSIS karena tidak memiliki anggota satupun. Dia pun menawarkan kepada Shigio untuk bergabung ke dalam ekskulnya. Pada awalnya Shigio menolak hal tersebut karena ia sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan apapun. Namun karena kasihan kepada Tome-chan, ia pun pada akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Karena kebetulan ekskul penelitian itu akan digabung dengan ekskul olahraga. Di sini sebenarnya Shigio lebih tertarik untuk masuk ke dalam ekskul olahraga agar dia mendapatkan fisik yang lebih kuat dan menarik perhatian dari Tsubomi. Sejak hari itu, setiap harinya Shigio berlatih melakukan banyak kegiatan olahraga seperti berlari, push up, dan sejenisnya. Karena merasa tidak kuat, Shigio pun sering pingsan akibat latihan keras yang dia lakukan. Namun dia tidak pernah menyerah demi mendapat perhatian dari Tsubomi sekaligus belajar bagaimana cara mengontrol kekuatannya. Di sini Tome mengetahui kenyataan bahwa Shigio memiliki kekuatan psikis, dan hal itu membuat Tome lebih tertarik kepada Shigio. Di tempat lain, terlihat sebuah laboratorium yang digunakan untuk meneliti mengenai kekuatan psikis dari seseorang. Mereka menggunakan beberapa manusia untuk dijadikan sebagai alat penelitian mereka.
Pada suatu hari, Shigeo berjalan pulang ke arah rumahnya dalam keadaan murung. Lalu dia pun diberhentikan oleh seseorang yang menggunakan topeng. Anata no nayami wa soretomo koi no nayami? Orang bertopeng itu menjanjikan kebahagiaan kepada siapapun yang mengikutinya. Ritsu yang mengetahui hal itu mencoba menghentikan kakaknya. Namun Shigeo tetap bersikeras untuk mengikuti orang bertopeng tersebut. Pada akhirnya mereka berdua dibawa menuju ke suatu tempat. Di sana terdapat banyak orang yang sudah menggunakan topeng yang sama dengan orang yang tadi. Di sana juga terlihat Tome yang sepertinya tertarik dengan komunitas tersebut. Pemimpin komunitas itu juga mengenakan topeng. Topeng yang mereka gunakan memperlihatkan ekspresi tersenyum. Dan benar saja, baik pemimpin maupun anggota dari komunitas itu selalu tertawa meskipun tidak ada yang lucu. Pemimpin itu menjanjikan kebahagiaan kepada siapapun yang bergabung ke dalam komunitasnya. Shigeo, Ritsu, dan Tome, mereka dipaksa untuk ikut ke dalam komunitas tersebut. Dimulai dari Tome, pemimpin itu memakaikan topeng ke Tome, dan setelah memakai topeng, Tome tiba-tiba tidak bisa berhenti tertawa. Target selanjutnya yaitu Ritsu. Sama seperti Tome, Ritsu juga berubah menjadi seseorang yang tidak bisa berhenti tertawa. Dan yang terakhir adalah Shigeo. Pemimpin itu langsung memakaikannya topeng, dan secara mengejutkan, ternyata topeng itu tidak mempan terhadap Shigeo. Di sini akhirnya diketahui bahwa pemimpin dari kelompok tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan roh jahat yang ingin memiliki banyak pengikut. Dia pun mulai mengancam Shigeo dengan menggunakan Ritsu. Melihat Ritsu disandra, Shigeo teringat masa lalunya yang sangat kelam, di mana saat itu dia pernah hampir membunuh Ritsu dengan kekuatannya yang tak terkontrol. Itulah sebabnya kenapa Shigeo sangat ketakutan ketika menggunakan kekuatan psikisnya. Karena hal itu akhirnya Shigeo bisa mengontrol kekuatannya dan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Ritsu. Di sini kita diperlihatkan sisi berbeda dari Shigeo. Karena terdesak, roh jahat itu memperlihatkan wujud aslinya yang berupa monster bertubuh besar. Pertarungan antara mereka akhirnya tak bisa terhindarkan. Shigeo pun menunjukkan kekuatannya kepada roh jahat tersebut, sehingga pada akhirnya roh jahat itu dapat dikalahkan oleh Shigeo. Setelah roh itu kalah, para pengikut dari roh jahat itu akhirnya kembali tersadar. Shigeo pun mengajak Ritsu dan Tome untuk segera meninggalkan tempat tersebut sebelum identitasnya diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Shigeo terbangun dan terkejut ketika melihat roh yang ada di sampingnya. Roh tersebut adalah roh jahat yang kemarin sudah dikalahkan oleh Shigeo. Roh itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ekubo dan berniat untuk menjadi teman Shigeo. Dia sebenarnya berniat untuk menguasai dan menjadi dewa bagi para roh dengan bantuan Shigeo. Namun tentu saja Shigeo menghiraukan hal tersebut. Setelah hal itu kita diperlihatkan dengan kehidupan Shigeo yang biasa-biasa aja seperti biasanya, di mana dia masih mengagumi Tsubomi secara diam-diam dan juga dia masih mengikuti klub olahraga. Di tempat lain terlihat seorang siswa dari SMP Garam Putih yang ternyata memiliki kekuatan psikis sama seperti Shigeo. Berbeda dengan Shigeo, siswa tersebut menggunakan kekuatannya untuk mendapat kepopuleran dan mengejar murid dari sekolah lain.
Keesokan harinya para siswa yang diajar habis-habisan oleh siswa SMP Garam Putih meminta bantuan kepada klub olahraga untuk membalas perlakuan dari siswa Garam Putih. Namun tentu saja para siswa dari klub olahraga menolak hal tersebut karena mereka ingin fokus berolahraga, bukannya berkelahi dengan siswa dari sekolah lain. Para preman ini tidak kehabisan cara. Mereka pun melakukan tipu daya untuk mempertemukan para siswa dari kedua sekolah tersebut. Rencana para berandalan ini akhirnya berhasil, di mana mereka memancing Shigeo untuk datang ke suatu tempat bertemu dengan para siswa dari SMP Garam Putih. Karena hal itu mereka pun mengirim surat pada klub olahraga dan memberitahukan bahwa Shigeo telah ditangkap oleh para siswa dari Garam Putih dan memancing para anggota klub olahraga untuk datang ke tempat tersebut. Mengetahui hal itu, anggota klub olahraga pergi ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Shigeo. Sesamanya di sana, para siswa dari kedua sekolah yang berbeda ini akhirnya melakukan tawuran. Tawuran ini dimenangkan oleh anggota klub olahraga dan Shigeo pun berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian, datanglah siswa dari Garam Putih yang memiliki kekuatan sama seperti Shigeo dan dia bernama Hanazawa. Oke, sekian pembahasan film kali ini dan sampai bertemu lagi di part kedua.